Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Alvina Raudah dengan NIM 250104010034 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Dari tugas video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah, yaitu Final Test Ilmu Dakwah. Adapun yang akan saya bahas yaitu pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ketiga, paradigma dakwah. Keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Kelima, problematika dakwah. Keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya ingin membahas tentang landasan ontologis. Dari segi etimologi, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ontos, yang berarti eksistensi, dan logos, yang berarti kajian atau pengetahuan. Ontologi di sisi lain merupakan cabang ilmu yang mengkaji esensi eksistensi yang merupakan realitas paling tinggi, baik dalam bentuk spiritual maupun abstrak, atau dalam bentuk fisik dan konkret. Dalam paradigma konvensional, ontologi berfokus pada pembahasan tentang hakikat sesuatu yang benar-benar ada, serta cara memahami keberadaan berbagai kategori realitas seperti benda fisik, konsep universal, dan entitas abstrak. Berbeda dengan pemaknaan ontologi dalam pendekatan modern yang lebih aplikatif, ontologi klasik dipahami sebagai kajian teoritis tentang eksistensi itu sendiri, sekaligus telaah mengenai prinsip-prinsip dasar yang melandasi segala bentuk keberadaan. Contohnya seperti Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah itu ada. Jadi secara ontologis, Allah adalah zat yang benar-benar ada. Lanjut ke pembahasan landasan epistemologis. Filsafat dakwah dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama, filsafat tentang dakwah, philosophy of preaching, yakni menjadikan filsafat sebagai dasar berpikir, sementara dakwah hanya menjadi objek kajian. Dalam pendekatan ini, aspek filsafat lebih menonjol, sehingga nilai hakiki dakwah menjadi berkurang. Filsafat dakwah dalam arti preaching, filosofi, yaitu memusatkan kajian pada dakwah itu sendiri, di mana nilai-nilai dakwah menjadi warna utama dalam pembahasan. Dari sini, epistemologi dakwah dapat diartikan sebagai usaha untuk meneliti secara mendalam aspek objektivitas, metode, sumber, serta validitas pengetahuan dengan menjadikan dakwah sebagai titik awal berpikir. Contohnya seperti tentang waktu sholat. Kita tahu waktu sholat dari Al-Quran, hadis, dan perhitungan ulama atau ilmu falak. Jadi epistemologisnya yaitu melalui dalil dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas landasan aksiologis. Dalam kajian filsafat dakwah,
Aksiologi dakwah membahas manfaat serta tujuan dakwah secara lebih mendalam dan luas. Manfaat dakwah tidak hanya berfokus pada individu yang berdakwah atau disebut dai, tetapi juga bagi penerima dakwah atau disebut juga mad'u, serta bagi keseimbangan sosial dan lingkungan secara keseluruhan. Bagi dai, dakwah memperkuat pemahaman agama, meningkatkan keimanan, serta mengasah keterampilan komunikasi. Bagi mad'u, dakwah menjadi sarana edukasi yang membimbing pemahaman Islam dan membentuk perilaku yang lebih baik. Contoh dari aksiologis itu sendiri seperti puasa. Aksiologisnya, puasa untuk melatih kesabaran dan ketakwaan. Cara mudah kita mengingatnya, aksiologis itu ada nilai, manfaat, dan tujuan. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama ada ilmu bahasa. Bahasa merupakan alat utama komunikasi dalam dakwah. Penguasaan ilmu bahasa sangat penting sebab sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab, seorang dai dapat memahami pesan agama secara lebih mendalam. Selain itu, kemampuan berbahasa juga membantu dai dalam menyampaikan dakwah dengan baik, menggunakan bahasa yang jelas, santun, serta sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Jadi, ilmu bahasa itu sangat penting dalam dakwah, karena dakwah disampaikan lewat kata-kata. Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Jadi, dai perlu memahami bahasa Arab agar bisa mengerti ajaran Islam dengan benar. Selain itu, dai juga harus bisa memakai bahasa yang jelas, sopan, dan sesuai dengan kemampuan pendengar supaya pesan dakwah mudah dipahami. Selanjutnya, ilmu sejarah. Ilmu sejarah juga menjadi ilmu bantu penting dalam dakwah. Sejarah mencatat perjalanan dakwah Rasulullah SAW, para sahabat, dan ulama setelahnya. Dari sejarah, seorang dai dapat mempelajari metode dakwah yang digunakan di berbagai konteks sosial dan budaya. Mengetahui faktor keberhasilan maupun kegagalan dakwah, serta mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Dengan demikian, sejarah tidak hanya menjadi bahan kajian, tetapi juga panduan untuk menyusun strategi dakwah yang relevan dengan tantangan zaman. Jadi, ilmu sejarah membantu dai belajar dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW, para sahabat, dan ulama. Dari sejarah, dai ini juga bisa tahu cara dakwah yang berhasil dan yang kurang berhasil. Sejarah juga memberi pelajaran agar dai bisa menyusun strategi dakwah yang cocok dengan kondisi zaman sekarang. Lalu ada ilmu sosial. Ilmu sosial yang mencakup sosiologi, psikologi, dan antropologi memiliki kontribusi penting dalam aktivitas dakwah. Sosiologi memberikan pemahaman mengenai struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat, sehingga dai mampu menentukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Psikologi memberikan wawasan tentang perilaku dan kondisi kejiwaan individu. Melalui psikologi, seorang dai dapat memahami kebutuhan, motivasi, dan cara berpikir mad'u atau objek dakwah. Ilmu sosial ini seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi itu membantu dai memahami masyarakat.
Sosiologi ini membantu melihat kondisi dan kebiasaan sosial. Psikologi membantu memahami perasaan, kebutuhan, dan cara berpikir orang yang didakwahi. Dengan begitu, dai bisa menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih tepat dan diterima dengan baik. Kita lanjut ke paradigma ilmu dakwah. Ilmu dakwah sebagai bagian dari ilmu agama memiliki paradigma keilmuan yang menjadi dasar dalam memahami dan meneliti realitas dakwah. Paradigma ini berfungsi untuk menentukan sasaran kajian atau subject matter dan arah penelitian dakwah. Secara umum, terdapat 5 paradigma utama dalam ilmu dakwah, yaitu paradigma faktor, sistem developmentalisme, interpretatif, dan partisipatoris. Penjelasan dari paradigma faktor adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang menjelaskan suatu peristiwa, masalah, atau fenomena dengan melihat faktor-faktor penyebabnya. Jadi, sesuatu dianggap terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya satu sebab saja. Lalu, pengertian dari sistem developmentalisme ini adalah cara pandang sistem pemikiran yang melihat bahwa perkembangan manusia atau masyarakat terjadi secara bertahap, berproses, dan berkesinambungan dari tahap sederhana menuju tahap yang lebih maju. Selanjutnya, pengertian dari interpretatif. Interpretatif ini adalah pendekatan atau cara pandang yang berusaha memahami makna di balik suatu tindakan, peristiwa, atau fenomena berdasarkan sudut pandang orang yang mengalaminya. Kemudian pengertian dari partisipatoris adalah pendekatan atau cara pandang yang menekankan keterlibatan aktif semua pihak dalam suatu proses, bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek yang ikut berperan dan mengambil keputusan. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara sistematis yang digunakan seorang pendakwah atau dai untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan bijaksana dan kasih sayang, sesuai tujuan dan kondisi audiens atau disebut mad'u. Tujuannya adalah agar pesan dakwah dapat diterima dan diwujudkan secara efektif. 3 pendekatan utama yang bersumber dari Al-Quran adalah bil hikmah dengan kebijaksanaan, mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan mujadalah billati hiya ahsan atau berdialog dengan cara yang terbaik. Adapun juga macam-macam dakwah. Macam-macam dakwah itu ada, pertama dakwah amar ma'ruf. Dakwah amar ma'ruf ini adalah kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dakwah ini menekankan pemberian bimbingan positif. Contohnya saat kita mengajak teman sholat tepat waktu, atau keluarga. Seperti, ayo sudah azan, kita sholat dulu. Nah, itu termasuk dakwah amar ma'ruf. Lalu dakwah nahi mungkar. Dakwah nahi mungkar adalah usaha mencegah, mengingatkan, dan menegur manusia dari perbuatan yang dilarang. Fokusnya adalah menghentikan keburukan sebelum menjadi kebiasaan. Contoh dari dakwah nahi mungkar yaitu seperti mengingatkan agar tidak berbohong, mengingatkan agar tidak mencontek, mengingatkan agar tidak berkata kasar. Nah, itu termasuk dari dakwah nahi mungkar. Selanjutnya dakwah tabsyir. Tabsyir adalah dakwah yang dilakukan dengan memberikan kabar gembira, motivasi, atau harapan. Biasanya menekankan kasih sayang dan janji kebaikan dari Allah untuk orang-orang yang berbuat baik.
Contoh dari dakwah tabsyir itu seperti memberi kabar pahala sholat, menyemangati orang yang bersedekah, menghibur orang yang sedih, memotivasi untuk taubat. Itu termasuk dakwah tabsyir. Lalu ada dakwah tanzir. Dakwah tanzir adalah penyampaian dakwah dengan memberikan peringatan kepada manusia tentang konsekuensi buruk dari kemaksiatan. Pendekatannya bersifat peringatan, bukan menakut-nakuti secara berlebihan. Contohnya seperti mengingatkan bahaya meninggalkan sholat, mengingatkan akibat berbohong, mengingatkan bahaya riba. Itu termasuk dakwah tanzir. Selanjutnya dakwah tarbiyah. Dakwah tarbiyah adalah dakwah yang dilakukan melalui proses pendidikan, pembinaan, pelatihan, dan pengajaran berkelanjutan. Metodenya bersifat sistematis, mendalam, dan berfokus pada perubahan jangka panjang. Contohnya seperti mengajar anak sholat sejak kecil, kajian rutin atau halaqah, pembinaan remaja masjid, atau membiasakan adab islami di rumah. Seperti salam, sopan santun, dan tolong menolong. Jadi itu adalah contoh dari dakwah tarbiyah. Lalu selanjutnya dakwah ijtimaiyah. Dakwah ijtimaiyah merupakan bentuk dakwah yang diwujudkan melalui kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, atau aksi kemanusiaan. Dakwah ini menekankan bahwa membantu manusia juga merupakan bagian dari ibadah. Contohnya seperti mengadakan santunan anak yatim dan duafa, program zakat, gotong royong, membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam, mendirikan lembaga sosial, dan pendidikan. Itu adalah contoh dari dakwah ijtimaiyah. Kita lanjut ke pembahasan model dakwah. Model dakwah ini ada dua, yaitu berdasarkan media dan berdasarkan sifat dan metode. Dari berdasarkan media ini ada dakwah bil lisan, yaitu penyampaian pesan dakwah secara lisan, seperti melalui nasihat, diskusi, ceramah, atau pidato. Yang kedua, dakwah bil tulisan atau bit tadwin, yaitu penyampaian pesan melalui tulisan seperti buku, majalah, artikel di internet, atau koran. Yang ketiga, dakwah bil hal, yaitu dakwah melalui perbuatan nyata dan aksi sosial. Contohnya dengan menyelenggarakan kegiatan sosial atau ekonomi. Kemudian di sini ada berdasarkan sifat dan metode. Di sini ada dakwah fardiyah, yaitu dilakukan secara perorangan atau kepada kelompok kecil yang terbatas. Kedua, dakwah ammah, yaitu dilakukan dengan secara massal atau ditujukan kepada khalayak ramai. Dan yang ketiga, di sini ada dakwah bil hikmah, yaitu pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukan dengan bijaksana, menggunakan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Dan yang keempat, dakwah bil mau'izah hasanah, yaitu penyampaian pesan melalui nasihat yang baik dan menyentuh hati, serta menggunakan pendekatan yang tidak memaksa. Dan yang terakhir, dakwah bil mujadalah atau perdebatan, yaitu diskusi atau debat yang dilakukan dengan cara yang paling baik dan santun untuk mencapai kebenaran. Kita lanjut masuk ke pembahasan pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara sistematis yang digunakan seorang pendakwah atau dai untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan bijaksana dan kasih sayang, sesuai tujuan dan kondisi audiens atau mad'u. Tujuannya adalah agar pesan dakwah dapat diterima dan diwujudkan secara efektif
tiga pendekatan utama yang bersumber dari Al-Quran adalah bil hikmah dengan kebijaksanaan, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdialog dengan cara yang terbaik. Di sini ada 3, akan saya jelaskan. Yang pertama, bil hikmah, yaitu dengan kebijaksanaan. Artinya menggunakan dasar pemikiran yang benar, yaitu ilmu dan pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, serta dapat mempertimbangkan hal-hal yang relevan dalam berdakwah. Pendekatan ini menekankan keadilan dan kebenaran, bukan sekedar memberikan informasi atau ceramah. Dan yang kedua, di sini ada mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Nah, ini artinya berarti menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang baik, lembut, dan menyentuh hati para pendengar. Tujuannya adalah agar nasihat yang diberikan dapat diterima dengan baik dan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku pendengar. Dan yang terakhir di sini ada mujadalah billati hiya ahsan, perdebatan dengan cara yang terbaik. Pendekatan ini adalah berdiskusi atau berdialog dengan cara yang paling baik, santun, dan tidak menimbulkan permusuhan. Tujuannya untuk mengatasi kendala-kendala dakwah, bukan untuk mencari kemenangan atau menjatuhkan lawan bicara, melainkan untuk memahami dan mencari kebenaran bersama. Nah, kita akan masuk lagi ke pembahasan media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu median, yang merupakan bentuk jamak dari medium secara etimologi yang berarti alat perantara atau Asmuni Syukir 1986, 17, Wilbur Sach Ram tahun 1977 mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Media dakwah di sini ada 2, seperti offline dan online. Kita bahas dulu yang offline. Di media dakwah offline ini ada lisan, yaitu seperti khutbah, ceramah, nasihat, pidato. Lalu tulisan seperti buku, majalah, koran, dan pamflet. Lalu ada audio, ada kaset atau radio. Dan visual itu seperti poster, brosur, dan spanduk. Lalu audio visual, ada film dan video. Lalu kultural itu ada wayang, drama, musik, dan lukisan. Kemudian kita bahas dari media dakwah online. Media dakwah online itu ada dari website, contohnya website resmi organisasi Islam atau Ustadz. Lalu kemudian media sosial atau akun media sosial Ustadz atau organisasi Islam seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Lalu ada blog pribadi Ustadz atau organisasi Islam. Lalu podcast dakwah Islam. Ada juga e-book, buku digital tentang Islam. Dan yang terakhir ada video dakwah di YouTube atau platform lainnya. Selanjutnya kita bahas problematika dakwah masa kini. Secara keseluruhan, problematika dakwah masa kini merupakan isu multidimensi yang berakar pada 3 aspek
krusial, yaitu kualitas dai, disrupsi teknologi, dan perubahan karakter mad'u. Tantangan utama terletak pada kegagalan internal atau kurangnya kompetensi multidisiplin dan relevansi materi dakwah untuk mengimbangi tekanan eksternal atau dominasi media sosial, penyebaran radikalisme, dan tuntutan mad'u yang individualis dan kritis. Oleh karena itu, keberhasilan dakwah di masa depan sangat bergantung pada kemampuan lembaga dan para dai untuk bertransformasi secara radikal. Kemudian membahas faktor hidayah dalam dakwah. Hidayah merupakan karunia dari Allah yang menjadi faktor utama bagi keberhasilan dalam berdakwah. Pendakwah memiliki tugas untuk menyebarluaskan dan memperkuat sinyal ketuhanan agar hidayah bisa diterima oleh orang-orang yang menjadi sasaran dakwah atau mad'u. Keberhasilan dalam dakwah berhubungan erat dengan beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah hidayah yang diberikan Tuhan kepada manusia serta upaya yang dilakukan. Hidayah itu sendiri bersifat dinamis, artinya tidak tetap, bisa berubah-ubah ataupun berkembang. Oleh karena itu diperlukan penguatan spiritual atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan, dan strategi dakwah yang sesuai agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, efek dakwah. Efek atau atsar suatu dakwah bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi individu sebagai khalayak terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubaligh melalui media massa atau pidato. Akan tetapi, efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubaligh sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan atau isi, metode dan media yang digunakan. Mad'u harus sampai pada tingkat tahu dan paham tentang pesan dakwah yang disampaikan. Aspek afektif kesukaan. Tidak sekedar tahu dan paham, mad'u juga menyukai pesan dakwah yang diketahui atau diterimanya. Aspek konatif perilaku, setelah tahu dan suka, mad'u mengamalkannya. Dalam proses komunikasi atau dakwah, efek atsar merupakan unsur terakhir sebagai perwujudan dari kerjasama seluruh unsur lain. Justru itu, efek atsar merupakan ujung dari proses dakwah dalam paradigma mekanitis. Sedang proses komunikasi atau dakwah adalah hubungan rohaniah, pesan dari saat mulai dilontarkan hingga saat pesan itu diterima oleh komunikan mad'u. Tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Efek kognitif yaitu akibat yang timbul pada diri komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mad'u tentang isi pesan yang diterimanya. Pemahaman tersebut didahului kegiatan berpikir tentang pesan dakwah. Respon-respon kognitif adalah pikiran yang dimiliki individu sebagai reaksi terhadap sebuah pesan persuasif. Efek kognitif juga berkaitan dengan pembentukan dan perubahan citra. Citra adalah gambaran tentang realitas atau dapat dikatakan sebagai dunia menurut persepsi kita. Selanjutnya, efek afektif, yaitu efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak, diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan 3 variabel.
sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Dalam komunikasi persuasif, efektif-afektif dapat diketahui melalui sikap yang diberikan mad'u terhadap pesan yang disampaikan oleh da'i. Pada tahap atau aspek ini pula menerima dakwah dengan pengertian dan pemikirannya terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah dalam komunikasi persuasif. Efektif-afektif dapat diketahui melalui sikap yang diberikan mad'u terhadap pesan yang disampaikan oleh da'i. Kemudian yang terakhir, efek behavioral. Behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya dua efek sebelumnya. Bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah, merupakan akibat yang timbul pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Merupakan juga suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah tidak akan pernah sia-sia jika disampaikan dengan baik dan cara yang benar, tanpa kekerasan dan pemaksaan. Jiwa yang tenang dan terarah akan membawa perubahan yang signifikan terhadap pola pikir yang sebelumnya salah menjadi benar jika dakwah telah menyentuh aspek behavioral, yaitu telah dapat mendorong manusia melakukan secara nyata ajaran-ajaran Islam sesuai pesan dakwah, maka dakwah dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan inilah merupakan tujuan final dari dakwah itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.